Ya di mulut, tidak di perbuatan, dosa anak sulung dan anak bungsu. Dalam diri seorang manusia yang satu dan sama, sebaiknya apa yang keluar dari mulutnya mengenai sesuatu menegaskan apa yang kelihatan dalam perbuatannya. Sebaliknya, tindakannya haruslah mengamini perkataan mulutnya. Orang demikian pantas didengar, dipercaya, dan diteladani. Tetapi dalam kenyataan hidup di tengah masyarakat, ada cukup banyak orang yang membingungkan, sulit dipercaya, tidak bisa dipegang omongannya. Sebab kata-kata mulutnya berbeda dengan laku dan perbuatannya. Sama sekali tidak nyambung, malahan bertolak belakang. Ya di mulut, tapi dalam tindakan tidak, atau juga sebaliknya. Kisah anak sulung dan anak bungsu yang diajak ayah mereka untuk membantu bekerja di kebun anggur berdasarkan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32 melukiskan kondisi kita sekarang ini. Ya di mulut, tidak di perbuatan adalah dosa anak sulung dan anak bungsu. Itulah juga dosa-dosa banyak manusia di zaman ini. Kebanyakan kita entah seperti anak sulung, ya kepada orang lain, tapi dalam kenyataan justru berbeda, tidak. Tapi kita terus berada dalam kondisi yang tidak bisa dipercaya itu. Kita tidak menyadari itu sebagai dosa, dan karena itu kita tidak menyesal dan berubah. Kita dipandang, malahan diolok, sebagai orang parlente alias tukang tipu. Banyak juga orang seperti si bungsu. Mereka menjadi sadar akan kata dan perbuatannya yang salah sebelumnya, lalu menyesali itu, dan selanjutnya mereka berubah di dalam pikiran dan sikapnya yang baru, bertobat. Orang-orang yang mirip dengan anak bungsu ini telah berjuang membenahi dan membaharui dirinya, sehingga bisa dipegang kata-katanya dan bisa dipercaya berdasarkan kitab Yehezkiel bab 18 ayat 25 sampai 28. Dalam hal ini, penginjil Matius jugalah yang menulis suatu patokan yang ideal bagi kita semua. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Berdasarkan Injil Matius bab 5 ayat 37. Sangat jelas patokan dan tuntunannya. Jika ya, berarti baik kata mulutmu maupun sikap lakumu ya. Jika tidak, berarti baik kata mulutmu maupun sikap lakumu tidak. Matius juga menambahkan bahwa apa yang lebih daripada itu adalah berasal dari si iblis. Artinya, patokan ideal itu sendiri adalah sebuah kebenaran. Jika ada yang lebih, berarti ya di mulut, tapi tidak ya dalam perbuatan, atau tidak di mulut, tapi ternyata ya dalam perbuatan. Perbuatan tidak membuktikan sikap tidak di mulutnya, sehingga tidak nyambung dan membingungkan. Pasti itu bukan sebuah kebenaran, tetapi kebohongan dan dosa. Benar sekali apa yang dikatakan Matius, bahwa itu berasal dari si jahat, setan. Rasul Paulus mengajak kita semua, dalam hidupmu bersama hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus, berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 5. Dia, Yesus Kristus, itu dalam seluruh hidupnya
memegang teguh kebenaran dan kata dalam perbuatannya. Maka dia tegas menolak dan melawan setan dalam bentuk apapun. Marilah saudara-saudari sekalian, kita berusaha untuk selalu bersikap seperti Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.